Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita akan kembali mengikuti ibadah online hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Saat ini kami akan Tuhan Yesus mengikuti ibadah dalam rangka Tuhan Yesus, kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Tapi kami tahu Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Urapi kami, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan urapan-Mu turun, kuasa-Mu turun atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan memuji satu lagu Ku Menang, Ku Menang, karena kita tahu Tuhan kita sudah hidup dan memberikan kemenangan untuk kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kemenangan itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Mulia, Sembah Raja Mulia. Sembah Raja mulia.
kasih Tuhan Yesus untuk segala karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu, telinga kami, hati kami, pikiran kami, seluruh panca indera kami. Bahkan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan, dengan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya, salam sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah online kita. Istimewa karena hari ini memperingati kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, biarlah momen hari ini menjadi berkat buat kita semuanya, untuk kita boleh semakin melihat, menikmati dan merasakan kemenangan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap stay di rumah, tetap stay di laptop, tetap stay di ibadah kita ya. Mari kita akan mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini kita tentu melihat, mengalami dan merasakan sendiri bagaimana perubahan-perubahan itu mulai kita rasakan dengan kondisi saat ini, dengan mewabahnya COVID-19. Dan itu semua kita merasakan, kita mengalaminya. Sampai kita mungkin mendengar ada istilah yang muncul akhir-akhir ini, bagaimana new normal katanya ya, itu terjadi, itu mewabah di saat-saat ini. Bukan hanya karena COVID-nya, tetapi juga perilaku-perilaku yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru mulai muncul atau mulai giat atau mulai ya tersebar luas begitu ya. Dan itu sesuatu yang memang perlu kita renungkan juga. Dan kita nggak boleh antipati, tetapi kita juga harus hati-hati dalam hal ini. Puji nama Tuhan. Nah, menghadapi sesuatu yang baru ini bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam momen kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita membuka bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-4 sampai yang ke-15. Ayat yang ke-4b kalau di Alkitab ditulis sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji nama Tuhan. Ayat-ayat ini sudah kita baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhubungan dengan kita memperingati daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga menjawab segala hal yang terjadi saat-saat ini. Mari kita lihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat munculnya atau datangnya alat-alat komunikasi yang kita tahu sekarang, kita khususnya orang-orang yang mungkin sudah cukup umur 40 tahun ke atas misalnya, atau saya saja begitu ya, merasa kewalahan dengan munculnya gadget dengan alat-alat komunikasi yang semakin berkembang, semakin maju dan terus maju ya. Tetapi mau tidak mau saya belajar untuk mengikuti, untuk bisa memakai itu, walaupun mungkin tidak secepat dengan anak-anak muda zaman sekarang misalnya mengikutinya, tetapi saya mau tidak mau harus mengikuti itu. Itu dari saya, tetapi juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain dari Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saya melihat dengan teknologi yang sedemikian canggih itu juga mempengaruhi perilaku, kebiasaan anak-anak kita. Yang tadinya mungkin biasanya lebih fokus dengan apa yang kita sampaikan, kadang-kadang sekarang mereka nggak fokus. Nah, itu yang harus kita perhatikan, dan itu sesuatu yang terjadi dan mungkin masih banyak lagi. Nah, bagaimana dengan kita sekarang yang dikatakan akan ada new normal tadi, atau sesuatu yang lebih baru lagi, mungkin boleh dikatakan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baru yang akan muncul karena COVID-19 ini. Ya. Nah, mari kita akan belajar dari firman Tuhan, dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Yang pertama yang mau saya sampaikan, dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Hal ini, kata Tuhan Yesus, hal ini tuh hal apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Nah, kalau kita mau lihat itu, kita akan lihat bersama masih dalam Yohanes pasal 16 ini, ayat 1 sampai 4 bagian A tadi. Ayat 1 sampai yang keempat A. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia akan berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat Bapak Ibu Saudara, hal ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah tentang adanya, boleh dikatakan, masa-masa yang sukar, masa-masa perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Dalam hal ini perubahannya itu memang adalah tentang bagaimana ketika orang-orang yang tidak percaya, bahkan dikatakan oleh firman Allah tadi, mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, karena tidak punya pengenalan.
Mereka melakukan sebuah tindakan menangkap kita, bahkan menganiaya kita dan lain sebagainya. Dan ketika mereka melakukan itu dianggap oleh mereka melakukan sebuah ibadah kepada Allahnya tentu buat mereka. Ya. Dan ini yang dikatakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah memperingatkan ketika hal itu terjadi, tadi ayatnya sudah kita baca bersama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, kata Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Kalau hal itu terjadi supaya kita ingat. Satu, supaya kita ingat Tuhan Yesus sudah mengatakan. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Ya, artinya supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Artinya apa juga? Supaya kita bertekun. Artinya apa? Supaya kita setia. Dalam hal ini kembali tentang kesetiaan. Tuhan benar-benar tekankan dalam hal ini. Ya. Jadi yang pertama, dengan nanti akan datangnya new normal tadi atau sesuatu kebiasaan yang baru, kita harus lihat memang ada sisi positifnya, tetapi juga kita harus lihat sesuai kebenaran firman Tuhan, ada sisi-sisi yang negatif, ada sisi-sisi yang menjadi tantangan buat kita, yang menjadi peperangan buat kita. Nah ini makanya kita perlu sikapi baik-baik. Kalau yang baik, yang positif mungkin kita bisa terima. Tetapi ketika yang datang nanti new normal itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kita, peperangan, bahkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana dengan kita? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Firman Allah sudah memberitakan supaya apa? Supaya kita tetap bertekun, supaya kita tetap percaya, tidak menjadi kecewa dan menolak Allah kita, supaya kita tetap setia. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya sampaikan dari ayat yang sudah kita baca, dikatakan bahwa ayat-ayat tadi kita sudah baca, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi di sini memang ada kandungan nubuatan bahwa memang Tuhan Yesus pada saat itu akan kembali kepada Bapa yang kita peringati ketika Dia mati disalib, kemudian bangkit kembali dan naik ke surga seperti yang kita peringati sekarang. Itulah bahwa Dia kembali kepada Bapa. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa kalau Allah kita misalnya mati saja, kemudian misalnya bangkit saja, tapi tidak kembali kepada Bapa, tidak kembali ke surga. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita masih berpikir positif adalah ya Tuhan kan masih ada di dunia, tapi dalam bentuk roh yang berkeliling-keliling, mungkin malah kita mungkin jadi takut gitu ya, kayak nanti dipikirnya hantu lagi gitu. Karena Tuhan bukan seperti dalam bentuk manusia lagi, tapi dalam roh yang sudah dibangkitkan. Nanti dipikirnya wewe gombel lagi, kan bahaya. Tetapi bersyukur bahwa Allah kita walaupun memang sudah mati namun Dia bangkit. Dan apa? Untungnya lagi adalah Dia naik ke surga, Dia kembali kepada Bapa. Untuk apa? Firman Allah jelas katakan untuk mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara. Nah ini luar biasa. Sebab itu memperingati kenaikan Tuhan Yesus hari ini, mari kita benar-benar renungkan firman Tuhan. Ya, Dia sudah mengatakan itu. Jadi semuanya yang Dia kerjakan begitu baik, begitu luar biasa buat kita. Tapi ada satu hal lagi yang kedua yang mau saya sampaikan adalah kita membaca di dalam ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lewat ayat ini jangan saudara berpikir kalau gitu kayaknya Roh Kudus itu lebih berguna daripada Tuhan Yesus ya. Atau dibalik, kayaknya Tuhan Yesus itu kurang berguna kalau begitu ya. Atau mungkin Tuhan Yesus itu kayaknya lebih di bawah daripada Roh Kudus. Tidak saudara. Ya, bukan begitu maksudnya. Maksudnya lebih berguna dalam hal ini adalah kita lihat kebenarannya. Karena dia sebentar lagi pergi atau naik ke surga, itulah makanya dia katakan lebih berguna. Kenapa? Karena dia pergi ke sana adalah untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Tetapi bukan hanya itu juga. Yang firman Allah katakan tadi bahwa aku akan mengirimkan seorang penolong, seorang penghibur. Nah, apa kebenaran yang bisa kita ambil di dalamnya? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya. Nah, mari kita lihat apa maksudnya ada lebih berguna dalam hal ini. Nah, kita lihat kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Seperti saya katakan tadi bahwa dalam hal ini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, enggak ada. Tapi benar-benar mereka sama. Tapi maksudnya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Pertama, dari sisi Tuhan Yesus bahwa tubuh jasmani Tuhan Yesus itu hanya bisa di satu tempat dan dalam waktu tertentu. Ya. Contoh, waktu Tuhan Yesus hidup hanya hidup di tanah Israel, di negara Israel. Jadi Tuhan Yesus bekerja hanya di daerah sana. Waktu dia masih hidup menjadi manusia. Jadi terbatas, ada batasnya. Dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Gitu. Nah, fokusnya juga, fokus pelayanannya hanya di daerah sana. Hanya di sekitar Israel dan sekitarnya saja. Waktu pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi berbeda ketika Roh Kudus itu datang, yang dia janjikan itu dikirimkan kepada dunia atau kepada khususnya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Bahwa Roh Kudus membuka zaman baru dan menerbitkan suatu pelayanan yang lebih luas, ya, yang lebih luas lagi. Buktinya ketika rasul-rasul, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul seperti renungan pagi kita yang sering kita baca saat-saat ini juga, bahwa justru ketika Roh Kudus dicurahkan kepada rasul-rasul, kepada para murid, maka Injil itu disebarluaskan ke seluruh dunia. Ya. Termasuk Paulus yang tadinya Saulus, yang tadinya seorang penghujat, yang tadinya seorang yang menangkapi anak-anak Tuhan. Akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi. Karya Roh Kudus begitu luar biasa. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang akhirnya sampai kita bisa nikmati sampai sekarang. Ya. Nah itu lebih luas. Tidak hanya pada satu tempat, tidak hanya pada satu fokus, tetapi luas, lebih luas lagi. Nah, puji nama Tuhan. Bahkan sampai kalau sekarang kita lihat sampai ke pedalaman-pedalaman, di sana ada gereja-gereja yang dibangun, ada orang-orang yang percaya dimenangkan bagi Tuhan. Itu adalah karya Roh Kudus, luar biasa. Yang kedua, kata Roh Kudus itu sendiri dari bahasa aslinya adalah parakletos, yang artinya adalah penasihat, penolong, penghibur, ya.
penasehat, penolong, penghibur. Kita membaca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus itu penolong yang akan menyertai, ya, menyertai rasul-rasul di gereja mula-mula, menyertai umat-umat Tuhan sampai ke perkembangan-perkembangan selanjutnya, termasuk sampai sekarang ini. Terus berkarya, terus beserta. Nah, ini karya Roh Kudus. Kita bandingkan waktu zaman Tuhan Yesus hanya terbatas di daerah Israel dan sekitarnya. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus bekerja atas rasul-rasul, hamba-hambanya, orang-orang percaya, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa yang sangat menurut manusia tidak mungkin dijangkau. Ya, puji nama Tuhan. Nah, Parakletos itu adalah seorang penolong. Kemudian masih Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Selain tadi penolong, dia adalah penghibur. Ketika kita lagi susah, ketika kita lagi sedih, saat-saat ini misalnya segala mempengaruhi kehidupan kita, kita sedih, kita susah. Saudara, ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu akan memberikan sukacita yang baru, pengharapan yang baru Bapak Ibu Saudara, memberikan penghiburan buat kita Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami Bapak Ibu Saudara, hati saya lagi itu emang kayaknya lagi apa ya, ada galau, ada gundah gitu, nggak enak lah, nggak ada, bukan nggak ada sejahtera, tapi benar-benar ada semacam sesuatu yang kurang begitu, ada sesuatu yang saya perlukan lebih gitu. Nah, pada saat kami mesbah keluarga dengan istri dan anak-anak, sebelumnya kami berdoa dan membaca Alkitab. Pada saat membaca Alkitab, ada satu ayat dan ada satu kata, satu kalimat dalam ayat tersebut yang memberkati saya, menyentuh hati saya. Dan ketika kami menyanyikan satu pujian setelah pembacaan firman Tuhan, setelah perenungan, kemudian kami menyanyikan satu pujian. Pujian itu juga menyentuh hati saya. Dari firman yang sudah menyentuh, kemudian pujian menyentuh hati saya. Dari situ setelah terus menyanyikan pujian sebelum doa syafaat, hati saya gak tahan lagi Bapak Ibu Saudara. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam kondisi saya nangis di hadapan Tuhan, saat itu, di situ justru sukacita Tuhan itu kembali Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan itu karya siapa? Itu adalah karya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Itulah penghibur, sehingga saya merasa lebih tenang, saya jadi damai Bapak Ibu Saudara. Dan sering saya mengalami hal itu. Nah, itulah karya Roh Kudus yang menghibur. Lagi kita sedih, lagi kita kayaknya gak enak hati gitu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita minta kuasa Tuhan bekerja, saudara, Roh Kudus itu menghiburkan kita. Itulah sebabnya benar kata Parakletos adalah penasehat, penolong, penghibur. Bahkan dikatakan ayat tadi juga selain menghibur adalah dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, sebagai penasehat, penolong, mengingatkan kita kembali. Ya, masih dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 juga. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, ya. Bersaksi tentang aku artinya di situ
memberikan bimbingan, ya, memberikan nasihat, memberikan pertolongan buat kita. Nah, sebagai orang percaya buat kita begitu pentingnya Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan Yesus katakan, lebih berguna aku pergi kepada Bapa, karena ketika aku pergi kepada Bapa maka Roh Kudus itu akan dicurahkan, akan diberikan, yang akan memberikan nasihat, pertolongan, penghiburan saat-saat kita merasa sesak, saat-saat kita merasa nggak bisa lagi. Tetapi Roh Kudus memberi kemampuan. Yang tadinya Tuhan Yesus terbatas hanya di daerah Israel, tetapi ketika Roh Kudus hadir itu tidak ada yang bisa membatasi lagi. Ya, luar biasa. Jadi ketika saat-saat yang dikatakan ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ayat 1 sampai yang keempat, ketika dalam masa-masa kesesakan, disitulah peranan Roh Kudus menjadi sangat penting buat kita. Ya. Nah, kata parakletos itu sendiri memakai apa ya? Atau kata ini dalam tulisan Yunani itu digunakan bagi seorang pengacara yang dipanggil untuk mendampingi kliennya memberi bantuan. Bayangin, saat kita mungkin kena masalah hukum misalnya, kasus hukum karena pencemaran nama baik misalnya, kita nggak tahu harus berbuat apa. Tetapi Roh Kudus sebagai parakletos itu ditunjuk oleh Allah, oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mendampingi kita. Mendampingi untuk apa? Untuk memberikan bantuan kepada kita. Keren gak? Itulah penghibur, itulah penolong. Luar biasa. Nah, pendampingan Roh Kudus nggak cuma sampai di situ. Nah, ini berhubungan dengan apa yang mau saya sampaikan di bagian yang ketiga, ya. Pertolongan Roh Kudus nggak cuma sampai di situ. Kita kembali kepada Yohanes pasal 16 ini. Kita membaca lagi di dalam ayat yang ke-7 dan selanjutnya tadi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, kepada orang-orang yang percaya untuk memberikan penghiburan, pertolongan dan lain sebagainya tadi yang sudah saya sampaikan. Tetapi juga ada untuk dunia. Kita membaca ayat 8 dan selanjutnya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, ini bagi dunia ada 3 hal karya Roh Kudus bagi dunia, yaitu apa? Adalah untuk menginsafkan akan 1 dosa, 2 kebenaran, 3 penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mempertobatkan orang-orang yang gak mau percaya itu selain firman Tuhan adalah Roh Kudus. Makanya penting di sini buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ketika kita mau bersaksi, ketika kita mau melayani, penting sekali kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena yang mengerjakan, orang akan sadar, orang akan menikmati berkat Tuhan, orang akan menikmati jamahan Tuhan, orang akan menikmati pemulihan Tuhan itu Roh Kudus. Bukan karena kita pandai ngomong, bukan karena kita pandai melakukan segala sesuatu. Memang sarananya adalah ketika kita melayani, ketika kita bersaksi, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, betul. Tetapi Roh Kuduslah yang akan mempertajam itu, yang akan mengubahkan seseorang mau percaya atau tidak kepada Tuhan. Ya. Jadi penting sekali. Menginsafkan mereka akan dosa karena mereka tidak
atau tetap tidak percaya kepadaku. Menginsafkan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ada orang-orang yang masih meragukan tentang keberadaan Tuhan Yesus. Benar gak sih Tuhan Yesus lahir? Benar gak sih Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga? Ada yang masih meragukan. Nah, Roh Kudus yang akan menginsafkan supaya mereka sadar. Ya. Itu bagi dunia. Yang ketiga adalah menginsafkan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, bagi kita orang percaya dalam Tuhan Yesus, bersyukur pegang ini, pegang firman Tuhan ini, bahwa oleh Kristus, oleh kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, maka penguasa dunia ini sudah dihukum, sudah di bawah hukum. Walaupun, ya sekali lagi, walaupun memang belum secara mutlak dia itu sudah masuk misalnya dalam penjara misalnya seperti itu, sudah tidak bisa dibebaskan lagi, bukan demikian, tetapi adalah sudah di bawah hukum nih, ya sudah di bawah hukum, sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan. Tapi seringkali masih ada aja anak-anak Tuhan yang masih kalah dengan godaan-godaan dari penguasa dunia ini, dengan keindahannya, dengan segala fasilitas yang ditawarkan oleh dunia ini, seperti ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus, kamu kan lagi lapar nih, kamu butuh makan, soklah ubah batu jadi roti. Kebutuhan jasmani, siapa yang gak butuh, saudara? Seringkali kita kalah, saudara, padahal firman Tuhan katakan penguasa dunia ini sudah ditaklukkan. Oleh sebab itu, bukan kita gak perlu uang, bukan kita gak perlu yang jasmani, tapi jangan jasmani yang menguasai kita, jangan jasmani yang menjadi kita utamakan. Seperti Tuhan Yesus lagi dicobai, udahlah Tuhan Yesus, kamu jatuhin aja dari bumbungan bait suci, nanti kan ada malaikat yang akan menopang. Kebutuhan apa? Kebutuhan penjagaan, kebutuhan perlindungan. Bukankah itu juga keperluan-keperluan kita? Tapi mari jangan sampai keperluan-keperluan itu yang mengalahkan mengalahkan Tuhan kita, mengalahkan yang lebih punya kuasa dalam kehidupan kita. Dan tentu pencobaan yang dialami Tuhan Yesus juga yang ketiga, ketika disuruh menyembah kepada iblis. Ya, mari jangan sampai kita terkalahkan oleh itu. Padahal firman Allah katakan bahwa itu sudah ditaklukkan, sudah di bawah hukum. Oleh sebab itu betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Itu bagi dunia, Bapak Ibu Saudara. Kemudian satu hal lagi, ini bagi gereja, bagi kita orang-orang yang percaya. Ayat yang ke-12 dan selanjutnya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat yang ke-14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, melalui ayat tadi yang sudah kita baca, bagi kita, bagi gereja Tuhan masih ada yang Tuhan bisa kerjakan lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-13 tadi, dia akan memimpin kita, memimpin orang-orang percaya dari kebenaran atau kepada seluruh kebenaran. Ya, memimpin kita, kadang kita nggak tahu harus berbuat apa, tapi Roh Kudus itu akan memimpin kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, akan memimpin kita, memberikan pimpinan, nih kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, gitu. Ya. Kemudian ayat yang ke-14,
Dikatakan bukan ayat 14, 13 bagian B, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan diberitakannya kepadamu. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Roh Kudus bisa memberitakan apa yang akan terjadi ke depan. Seperti yang mungkin kita sudah dengar bahwa COVID-19 ini katanya ada yang sudah menubuatkan. Ini kan karya Roh Kudus kalau memang itu benar misalnya. Di luar benar tidaknya misalnya. Tapi peristiwa ini sudah ada yang menubuatkan. Nah, Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang yang belum kita tahu. Tapi Roh Kudus akan memberitahukan bagi kita. Sebab itu kalau kita belajar tentang firman Tuhan ini kan banyak sekali nubuat-nubuat yang diwahyukan oleh Tuhan. Nah ini sampai kepada kitab Wahyu, sampai kepada tentang akhir zaman pun Tuhan sudah sampaikan. Itu karya apa? Karya Roh Kudus. Karya Allah lewat kuasa Roh Kudus. Nah puji nama Tuhan. Itu bagi gereja. Bagi dunia ada, bagi gereja lebih lagi. Begitu luar biasa peranan Roh Kudus. Sebab itu Tuhan katakan adalah jauh lebih berguna bagi kamu jika aku pergi kepada Bapa, karena Dia akan kirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus itu. Ya, yang akan melakukan banyak hal, bahkan sampai hal-hal yang baru, hal-hal yang akan datang, Tuhan bisa tunjukkan buat kita. Ya. Sebab itu sebenarnya yang namanya new normal itu bukan zaman sekarang aja. Sebenarnya kalau kita mau lihat dari zaman perjanjian lama, Tuhan sudah berikan yang namanya new normal itu. Pembaharuan, ya. Tatanan yang baru itu Tuhan sudah berikan. Puncaknya ketika Roh Kudus berkarya. Bukan mengecilkan karya Tuhan Yesus, tidak, tapi puncaknya ketika Roh Kudus berkarya. Semakin dinyatakan sampai firman Allah katakan bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Yang kita nggak tahu tapi pasti akan diberitahukan pada kita. Sebenarnya new normal itu bagi orang Kristen itu wah luar biasa deh. Kita harusnya yang ngalamin duluan. Ya. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang harus menjadi leader dalam hal ini untuk new normal ini, tapi dalam hal yang benar, hal yang baik, seperti yang saya katakan tadi di awal, yang namanya new normal itu bisa saja menjadi positif, tapi juga bisa menjadi negatif. Sebab itu kita perlu cermati dan kita harus benar-benar peka dalam hal ini. Mana yang harus tetap kita kerjakan di tengah-tengah new normal itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah inilah pentingnya tadi Roh Kudus itu memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Ya. Gereja Tuhan sebenarnya adalah sebuah pusat Allah berkarya sebagai sesuatu yang baru itu. Anak-anak muda, engkau yang mungkin saat ini akan memulai bisnis apa dan lain sebagainya, atau misalnya berkarya apalah, engkau punya keuntungan lebih dibanding orang dunia. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebab itu jadilah anak-anak Tuhan yang lebih berguna sesuai dengan firman Tuhan tadi, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Lebih berguna untuk apa? Untuk menunjukkan, menyampaikan hal-hal yang baru yang daripada Tuhan. Sesuai dengan profesimu mungkin, sesuai dengan hobimu mungkin, tetapi dipakai untuk menyatakan hal yang baru seperti yang Tuhan janjikan itu. Tapi juga buat kita orang-orang dewasa, mari kita juga mau mengalami hal yang sama.
Nggak cuma buat anak-anak muda di zaman-zaman sekarang ini. Luar biasa. Sebagai salah satu buktinya bahwa karya Roh Kudus begitu luar biasa. Sebab itu kenapa Tuhan Yesus katakan lebih berguna aku pergi kepada Bapa itu. Satu ayat Lukas 12 ayat 11 sampai yang ke-12. Lukas 11 ayat 11 sampai 12. Dikatakan demikian firman Tuhan. Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. 12. Sebab pada waktu itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Ini keren, ini luar biasa. Ini kalau saya katakan dengan zaman sekarang new normal yang luar biasa, lebih luar biasa dari kata orang new normal yang baru itu. Ya. Saat kita dalam keadaan yang sulit, terbojok, yang kita sedang di dalam seperti orang yang terdakwa tadi kalau menurut kata Parakletos, seperti kita kena hukum, tetapi Roh Kudus itu akan datang mendampingi kita, membantu kita. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita perbuat, luar biasa. Ya. Luar biasa sekali. Ini bukti-bukti yang luar biasa, yang keren, yang bagi kita adalah keuntungan yang besar bagi orang-orang yang percaya. Sudahkah kita menikmati keuntungan sesuatu yang lebih berguna ini? Sudahkah kita mengalaminya? Bahkan sudahkah kita menjadi alatnya untuk menjadi apa ya? Kita ini lebih berguna seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita akan alami Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan nikmati dan bahkan kita benar-benar menjadi sarananya untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, puji nama Tuhan. Jangan malah sebaliknya, ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan adalah lebih berguna ketika dia naik ke surga karena dia akan kirimkan Roh Kudus. Malah kita kayaknya menyia-nyiakan, ini kan lebih bertolak belakang. Sementara orang-orang dunia lebih kayaknya lebih antusias dalam menghadapi new normal ini. Kalau saya mendengar berita-berita juga di media sosial dan televisi, wah mereka mempersiapkan diri, mereka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, mereka sudah memikirkan itu. Nah, sebagai orang percaya kita sudah punya keuntungan yang lebih besar sebenarnya. Mari kita alami ini Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar persiapkan lebih baik lagi. Kalau orang dunia mempersiapkan begitu rupa, apalagi kita yang sudah kita tahu firman Tuhan. Hari ini mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Hari ini mari kita lebih lebih peka lagi dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai yang Tuhan Yesus katakan adalah lebih berguna, malah justru ketika kita sebagai orang percaya membuat tidak berguna. Nah ini jangan sampai terjadi. Tapi maksimalkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lewat segala sesuatu. Maksimalkan. Andalkan Roh Kudus berkarya dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sesuai firman Tuhan, tetap setia, tetap bertekun sekalipun ada banyak kesulitan. Ada Roh Kudus yang siap mendampingi kita. Ada Roh Kudus yang siap menolong kita. Ada Roh Kudus yang siap menghibur kita. Saat ini mungkin kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan penghiburan. Ada Roh Kudus. Ya. Saat-saat ini segala sesuatu terbatas, dibatasi. Tapi ada Roh Kudus yang tidak pernah terbatasi oleh apapun. Ya. Dan siapkan diri kita untuk menjadi
alatnya Tuhan, memasuki era-era yang baru, memasuki rencana Tuhan yang baru, memasuki karya-karya Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Tapi tetap ingat bahwa new normal ini juga tetap kita harus lihat firman Tuhan bahwa kejahatan juga semakin bertambah, segala sesuatu yang tidak baik juga makin bertambah. Nah itu kita harus siapkan juga. Kita perlu Roh Kudus terus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Di tengah-tengah keadaan situasi yang dikatakan new normal ini, mari kita siapkan segala sesuatunya dalam setiap kehidupan kita. Mari pemain musik, kita akan menyanyikan satu pujian. Ya, mari kita akan menyanyikan satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Mari kita buka hati kita. Saat-saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan adalah lebih berguna bagi kita kalau Tuhan Yesus naik ke surga, karena Dia akan kirimkan penolong, yaitu kuasanya buat kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap
kasih Tuhan Yesus. Ini Tuhan yang menjadi kerinduan kami Bapa Surgawi. Kami sudah terima berkat kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kondisi saat-saat ini Tuhan, ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi Bapa. Tapi kami sudah diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika kami hidup di dalam Engkau Tuhan, ketika kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, ketika kami percaya di dalam Engkau Tuhan Yesus, Engkau memberikan janji bahwa Engkau memberikan penghibur, penolong buat kami semuanya. Bahkan penolong itu akan memimpin kami, akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang akan datang Bapa, hal yang baru. Tuhan Yesus, tolong kami semuanya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan saat ini Tuhan, kami dikuatkan kembali mungkin menghadapi tantangan-tantangan ke depan, hal-hal yang akan terjadi ke depan Tuhan, yang kadangkala kami tidak tahu Bapa, tetapi Roh Kudus itu yang akan memberitahukan kepada kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami. Engkau lihat setiap kerinduan kami Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus yang menolong kami semuanya, hadirlah terus dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus pegang kami semua Tuhan. Berkaryalah terus, berkaryalah lebih lagi Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu di akhir-akhir zaman ini Bapa, supaya kehidupan kami menjadi jawaban buat dunia Bapa. Jawaban kebenaran, jawaban kepastian, jawaban keselamatan bagi mereka yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semuanya Bapa. Di dalam kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, biarlah Roh Kudus yang terus berkarya buat kami. Roh Kudus yang bekerja lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan di dalamnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya, berkati iman percaya kami. Kami tahu, kami percaya, kami tidak takut lagi, kami tidak bimbang lagi Tuhan, karena ada Roh Kudus itu yang Tuhan sudah kirim untuk menjadi penolong buat kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan, kita sudah diberkati lewat kehadiran kuasa Allah bagi setiap kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah kita, kita kembalikan pujian syukur kita hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami ini Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya kami kembalikan kepadamu, sebab Engkaulah yang layak menerimanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Berkati kami semuanya, berkati jemaat-Mu, berkati rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, sekolah mereka, kesehatan mereka, bahkan iman percaya mereka Tuhan, menghadapi hal-hal yang baru ke depan Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan yang baru ke depan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan terus mendampingi kami semuanya Bapa. Tolong kami semuanya Tuhan.
Kami kadang-kadang tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami tahu, kami percaya ada Roh Kudus yang akan memampukan kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami tidak takut lagi, kami tidak bimbang lagi Bapa, karena ada Roh Kudus, ada kuasa-Mu Tuhan yang akan terus memimpin kami dari kebenaran kepada kebenaran. Berkati kami semuanya, berkati pelayan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kami terus berdoa untuk Indonesia, untuk dunia ini Bapa. Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kehendak-Mu, pemulihan-Mu Bapa, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan di dalamnya. Selamatkan, pulihkan, dan Engkau yang memberkati seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini supaya mencari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus, memimpin, menghibur, mempersekutukan kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.